Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Abdul Faris Umlati atau AFU batal maju sebagai calon gubernur atau cagup Papua Barat Daya tahun 2024. Hal itu seusai Komisi Pemilihan Umum atau KPU Papua Barat Daya resmi membatalkan AFU di kontestasi pemilihan gubernur atau Pilgub Papua Barat Daya tahun 2024. Pembatalan tersebut tertuang dalam surat keputusan KPU Papua Barat Daya nomor 105 tahun 2024, yakni tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 78 tahun 2024 tentang penetapan pasangan Pilgub 2024. Keputusan KPU Papua Barat Daya tersebut diketahui mulai berlaku pada Senin 4 November 2024 lalu. Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Sorong, Safwan. Halo rekan Safwan. Halo rekan Sandi. Baik rekan Safwan, terkait pembatalan AFU sebagai calon gubernur di pemilihan gubernur Papua Barat Daya tahun 2024 ini bagaimana kronologi sebelumnya terkait pembatalan tersebut? Silakan laporannya. Ya, baik. Terima kasih Sandi dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali, tadi malam tepatnya KPU Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan surat nomor 105 tahun 2021 tentang pembatalan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur nomor urut 1, di mana pembatalan tersebut berkaitan dengan surat rekomendasi dari Bawaslu Papua Barat Daya, di mana diduga Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1 justru menggunakan kewenangannya sebagai Bupati Raja Ampat 2 periode, di mana pada saat itu beliau menggantikan salah satu kepala distrik dan juga salah satu kepala kampung di wilayah Raja Ampat, sehingga menjadi temuan dan kemudian Bawaslu melakukan sejumlah klarifikasi, termasuk memanggil yang bersangkutan ke kantor Bawaslu untuk mengklarifikasi hal tersebut. Nah, dari hasil klarifikasi tersebut, Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi yang bersifat perintah kepada KPU Papua Barat Daya, di mana hari ini kita tahu bersama bahwa surat tersebut sudah ditindaklanjuti dengan ada rekomendasi tersebut, maksud saya sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan dari KPU Papua Barat Daya tentang pembatalan status beliau sebagai calon gubernur Papua Barat Daya. Baik rekan Safwan, lantas apa langkah KPU Papua Barat Daya sendiri terkait seusai membatalkan AFU sebagai calon gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1 pada tahun 2024 ini? Lantas nanti ke depannya apakah nanti akan mungkin dicarikan pengganti atau seperti apa langkah ke depan yang diambil KPU? Ya, Sandi dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, perlu Anda ketahui bahwa sejak tadi malam, Komisioner KPU Papua Barat Daya menggelar pleno dengan internal komisioner, di mana dalam pleno tersebut muncul muncul surat keputusan di mana menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Papua Barat Daya. Nah, di mana dalam langkah kali ini KPU Papua Barat Daya melalui kuasa hukum merekomendasikan pasangan calon Abdul Faris Umlati dan timnya untuk menempuh proses hukum sebagaimana regulasi yang diatur dalam undang-undang begitu. Nah, tak hanya itu, berdasarkan keterangan resmi dari Ketua KPU Papua Barat Daya, Rias Daniel Kambu, menjelaskan bahwa keputusan ini tidak semata-mata merupakan hak mutlak dari KPU Papua Barat Daya, namun ini merupakan tindak lanjut dari surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Papua Barat Daya nomor 554 tahun 2024 tentang
dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Abdul Faris Umlati begitu. Baik, lantas kalau dilihat dari kubu AFU sendiri, akankah kubu AFU ini mengambil langkah hukum terkait pembatalan AFU tersebut? Ya, sampai hari ini berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa kubu Abdul Faris Umlati dan beberapa timnya tengah melakukan pertemuan di salah satu rumahnya di Kota Sorong, di mana pertemuan tersebut berkaitan dengan menyikapi surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU dari hasil tindak lanjut dari Bawaslu, rekomendasi dari Bawaslu Papua Barat Daya itu sendiri. Ya. Baik, kita ketahui ya, rekan Safwan juga mungkin ini merupakan pertama kalinya masalah yang terjadi di Papua, di mana salah satu pasangan calon gubernur yang sudah ditetapkan juga ya sebagai cagup begitu, dan Hamin 22 tanggal pencoblosan ini bahkan dibatalkan di tengah perjalanannya berkontestasi seperti itu. Kira-kira ini bagaimana juga mungkin antisipasi dari pihak KPU atau personil gabungan setempat untuk mengantisipasi mungkin terjadinya indikasi aksi-aksi yang mungkin kurang berkenan nantinya dari kubu AFU sendiri atau pihak-pihak lain yang mendukung AFU begitu? Ya, benar sekali. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Papua Barat Daya nomor 105 ini merupakan surat keputusan yang pertama kali dilakukan sepanjang sejarah pilkada di tanah Papua, di mana dalam surat tersebut menghentikan langkah Abdul Faris Umlati atas upayanya untuk maju menjadi salah satu kontestan pemilihan umum kepala daerah di Papua Barat Daya. Nah, terkait dengan langkah antisipasi yang dilakukan oleh KPU dan juga pihak keamanan, berdasarkan keterangan dari Kombes Budi Utomo, beliau menjelaskan bahwa sejak tadi malam sudah ada beberapa personil yang disiagakan untuk pengamanan pasca surat keputusan tersebut. Nah, ia menyatakan bahwa personil yang dikerahkan untuk pengamanan di kantor KPU Papua Barat Daya ini sendiri semuanya masih berjumlah 350 personil, di mana 350 personil ini masih organik dari Polda Papua Barat dan juga BKO dari Brimob Polda Papua Barat. Nah, nantinya rencananya akan ditambah dengan petugas ataupun personil organik dari Polresta Sorong Kota dan juga Brimob dari Sorong itu sendiri. Nah, informasi yang kami dapat juga bahwa untuk pengamanan ini Polda Papua Barat akan menggeser Brimob dari Aimas dari Kabupaten Sorong untuk mempertebal pengamanan di kantor KPU pasca keputusan tersebut. Baik, rekan Safwan, artinya memang keamanan sudah disiagakan dan disiapkan ya dari pihak personil gabungan setempat juga. Namun demikian juga kita berharapnya situasi dan kondisi tetap damai dan baik-baik saja dan mungkin bisa menerima keputusan dari KPU atau mungkin Bawaslu sendiri. Lantas untuk yang terakhir rekan Safwan, dari KPU sendiri apakah pegawai di seluruh KPU, staf masih beraktivitas seperti biasa atau seperti apa saat ini situasi di KPU sendiri? Ya, terkait dengan situasi dan juga aktivitas pegawai bisa Anda saksikan di belakang ada beberapa petugas masih bersiaga di depan depan pagar kantor KPU Papua Barat Daya, dan sejumlah petugas dari security dan juga dari staf dari KPU Papua Barat Daya tampak masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Hanya saja untuk komisioner KPU Papua Barat Daya sementara waktu masih belum terpantau berada di kantor KPU Papua Barat Daya guna melakukan aktivitas seperti biasanya begitu. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Sorong, Safwan atas laporannya dan selamat kembali bertugas.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.